la yanzi'uhu ankum. Allah tidak mungkin cabut kehinaan kalian itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar agamanya siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Agamanya Rasul dan para sahabat itu apa? Ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 50 hari. Ada peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Ada selawat nariyah, selawat Al-Fatih, Tibul Qulub. Ada salat nisfu Sa'ban. Enggak ada. Itu bukan agama Rasul dan para sahabat. Itu bid'ah yang dimasukkan ke dalam Islam. Kembali dulu kepada agama yang benar. Ikuti Rasul dan para sahabat. Selagi kaum muslimin sholatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya, salawatnya beda dengan cara Rasul dan para sahabat, jangan harap. Jangan harap Allah akan tolong. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun zakat dan seterusnya. Kembali kepada sunnah Nabi SAW, tidak ada tawar menawar. Ketika ini tidak dijalankan, nggak mungkin. Dan antum bisa baca sejarah dari mulai zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai a'immatul arba'ah, sampai zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, sampai terus ke bawah zaman Syekhul Islam, Al-Iraqi, Al-Zahabi, Ibnu Hajar, terus mana ada negeri muslim penuh dengan syirik dan bid'ah lalu dibikin menang, dibikin jaya oleh Allah. Tidak ada. Termasuk negeri kita ini. Termasuk negeri kita ini. Antum kira waktu Belanda datang ke negeri kita, menjajah kita, bagaimana keadaan kita? Penuh dengan tauhid apa penuh dengan syirik? Antum bisa tahu jawabannya. Penuh dengan sunnah apa penuh dengan bid'ah? Antum bisa tahu jawabannya. Masih bersisa sampai hari ini. Masih ada kaum muslimin yang percaya dukun, jimat sekarang, keris-keris, masih ada? Banyak. Ya. Alhamdulillah, dai-dai mulai banyak. Lebih banyak daripada dulu waktu di zaman Belanda, tahun 1900-an, ya kan? Mudah-mudahan Allah tolong. Walaupun sedikit demi sedikit tentu. Maksiatan luar biasa. Yang nggak usah terlalu jauh, tahun 70-an, tahun 7, bahkan 80-an, ya. Di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, mahasiswi pada pakai jilbab? Enggak kan? Alhamdulillah sekarang ada perbaikan. Itu yang penting. Antum nggak usah lihat presiden, antum nggak usah lihat para menteri, antum nggak usah lihat gubernur, wali kota, bupati, nggak usah. Lihatlah rakyat kaum muslimin. Itu yang jadi patokan. Jadi antum jangan mau dibohongi oleh iblis. Antum jangan mau dibohongi oleh setan. Mereka membohongi kita bahwa kalau negeri itu ingin baik, ingin benar, cari pemimpin yang baik. Presidennya jujur, amanah, cerdas, ahlu sunnah, lalu diikuti oleh menteri-menterinya. Karena presidennya jujur, amanah, ahlu sunnah, cerdas, menteri-menterinya pun ikut begitu. Jujur, amanah, ahlu sunnah, cerdas. Lalu diikuti oleh para gubernur, diikuti oleh para bupati. Jujur, amanah, ahlu sunnah, cerdas. Sampai terakhir rakyat. Betul? Betul? Salah. Kalau itu betul, berarti Nabi Musa bukan orang baik. Ada yang meragukan kesolehan Nabi Musa, ketakwaan Nabi Musa, ilmunya Nabi Musa. Gak ada yang meragukan. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Bakar dan Umar kalah tentunya dibanding dengan keilmuan, ketakwaan, keimanan Nabi Musa. Gak ada yang meragukan keilmuan Nabi Musa.
ketakwaan, kejujuran, amanahnya Nabi Musa. Nggak ada yang meragukan kafir, Nabi, Rasul. Tapi bagaimana rakyatnya? Gimana rakyatnya coba? Rakyatnya Nabi Musa siapa? Bani Israel, bangsa kera dan babi. Kita mau katakan berarti Nabi Musa nggak becus memimpin Bani Israel? Karena kaidahnya kalau pemimpin itu baik, amanah, jujur, cerdas, soleh, otomatis rakyatnya akan ikut. Ternyata tidak. Nah, dari sini justru kebalikan. Pemimpin nggak akan bisa merubah rakyat. Justru rakyat diawali dari rakyat. Oleh karena itu, para nabi, para rasul ketika diutus oleh Allah, yang pertama kali didatangi oleh para nabi, para rasul siapa? Pemimpinnya para rakyat. Rakyat. Bahkan ketika Nabi tergoda, mau tergoda, ingin ingin memberi waktu khusus kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Yang miskin-miskin kan sudah nih, ada Ibn Mas'ud, ada Ammar bin Yasir, ada Yasir, ada Sumayyah, ada Khobab bin Arad, ada Bilal. Ini para budak, orang-orang miskin. Nah, lalu beliau bagaimana yang kaya, yang pembesar-pembesar supaya dapat hidayah juga. Maka ketika beliau diminta waktu secara khusus oleh pembesar Quraisy, jangan campurkan dengan orang-orang miskin itu, Allah nggak terima. Allah tegur beliau. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan Muhammad, jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah aku palingkan. Jangan mau ngikutin maunya mereka. Ditegur beliau ketika meninggalkan orang-orang miskin, lalu memberikan waktu khusus. Menunjukkan bahwa para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada rakyat, orang-orang kecil. Nah, termasuk dialognya Heraklius dengan Abu Sufyan itu. Kan beberapa pertanyaan Heraklius, diantaranya kan Muhammad yang mengaku nabi itu asli Arab atau pendatang? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, asli situ, asli Mekah. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Nggak ada yang didatangkan dari luar. Para ulama kan ada ya. Kalau nabi asli, untuk kaum Ad siapa? Ya Nabi Hud, termasuk kaum Ad itu. Untuk kaum Samud siapa? Ya Nabi Soleh, termasuk kaum Samud itu.